Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul Aras dengan NIM 2101200008 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 19 November Kolaka. Di sini saya akan merefleksi apa saja yang saya pahami mengenai materi evaluasi dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah evaluasi pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita melangkah terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih hakikat daripada evaluasi ini sendiri. Nah, evaluasi pada hakikatnya adalah bentuk atau proses penentuan nilai terhadap objek tertentu dengan kriteria tertentu, di mana objeknya adalah hasil belajar siswa, sedangkan kriterianya adalah pengukuran. Nah, evaluasi ini memiliki tujuan. Tujuan diadakannya evaluasi dalam proses pembelajaran adalah untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai pencapaian tujuan instruksional oleh siswa, sehingga dapat diupayakan tindak lanjutnya sebagai fungsi daripada evaluasi. Alat yang digunakan dalam evaluasi itu ada dua. Yang pertama itu alat tes dan yang kedua alat non-tes. Alat tes adalah alat atau cara yang dipergunakan dengan bentuk tugas yang harus dilaksanakan atau bisa saja berupa pertanyaan-pertanyaan atau soal yang harus dijawab. Nah, bentuk pelaksanaan alat tes ini dapat dilaksanakan secara tertulis maupun secara lisan. Nah, alat tes ini dibagi menjadi dua bentuk, yaitu tes objektif dan tes subjektif. Tes objektif adalah tes yang jawabannya sudah pasti, seperti pilihan ganda, benar salah dan sebagainya. Nah, sedangkan tes subjektif ini adalah tes yang jawabannya variatif, seperti uraian bebas, uraian terikat, dan sebagainya. Nah, yang kedua itu adalah alat non-tes. Alat non-tes adalah penilaian hasil belajar siswa yang dilakukan tanpa menguji peserta didik, tetapi dengan melakukan pengamatan secara seksama atau secara sistematis. Nah, bentuk dari alat non-tes ini yaitu dapat berupa observasi atau pengamatan, interview atau wawancara, angket atau kuesioner. Nah, selanjutnya itu adalah jenis daripada evaluasi. Evaluasi memiliki beberapa jenis. Yang pertama itu adalah penilaian atau asesmen diagnostik. Penilaian atau asesmen diagnostik ini adalah bentuk prapenilaian yang dilakukan sebelum memulai pembelajaran di kelas. Hal ini bertujuan agar guru dapat melakukan upaya untuk memahami kelebihan dan kekurangan peserta didik sebelum melaksanakan pembelajaran. Nah, jenis yang kedua yaitu penilaian formatif dan penilaian sumatif. Penilaian formatif adalah penilaian yang dilaksanakan atau dilakukan selama proses pembelajaran. Nah, penilaian formatif ini biasa juga disebut sebagai assessment for learning. Nah, seperti misalnya, setiap pada akhir pembelajaran, guru dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan atau bisa saja berupa ulangan harian. Nah, sedangkan penilaian sumatif adalah penilaian yang dilakukan di setiap akhir proses pembelajaran. Penilaian sumatif ini biasa juga disebut sebagai assessment of learning. Nah, penilaian sumatif ini biasanya digunakan untuk menentukan kinerja akhir peserta didik, seperti ujian akhir semester atau ujian kelulusan. Nah, selanjutnya itu adalah jenis yang ketiga. Nah, jenis yang ketiga yaitu penilaian informal dan penilaian formal. Penilaian informal biasanya dilakukan timbal balik dengan peserta didik, seperti memberikan pertanyaan-pertanyaan di awal sebelum melaksanakan pembelajaran. Sedangkan penilaian formal adalah evaluasi kegiatan, evaluasi nilai atau hasil yang diperoleh oleh siswa selama proses pembelajaran, baik itu berupa tertulis maupun yang lainnya dengan standar yang telah ditetapkan. Nah, standar yang telah ditetapkan. Jenis yang terakhir atau jenis yang keempat itu penilaian proses dan penilaian produk. Penilaian proses adalah penilaian yang hanya berfokus pada langkah-langkah atau prosedur yang mendasari kemampuan tertentu. Misalnya mengerjakan tugas dengan proses penyelesaian yang sesuai dengan prosedur dan sistematis. Nah, sedangkan penilaian produk adalah penilaian yang penilaian pada hasil karya atau pada hasil
pada tugas atau hasil tugas akhir yang dikerjakan oleh peserta didik. Nah, setelah hakikat, tujuan, fungsi, jenis. Nah, selanjutnya ini adalah prinsip-prinsip dalam evaluasi. Nah, yang pertama itu adalah prinsip komprehensif atau menyeluruh, yaitu yakni penilaian pengajaran bahasa Indonesia dilakukan secara menyeluruh. Prinsip yang kedua yakni prinsip berkesinambungan, yaitu penilaian pengajaran bahasa Indonesia dilakukan secara bertahap, terus-menerus, dan bersusun untuk mendapatkan gambaran mengenai perkembangan tingkah laku peserta didik sebagai hasil dari kegiatan belajar. Nah, prinsip yang terakhir atau prinsip yang ketiga yaitu prinsip objektif, yakni penilaian pengajaran bahasa Indonesia dilakukan dengan menggunakan alat ukur yang handal serta dilaksanakan dengan secara objektif, sehingga dapat menggambarkan dengan tepat kemampuan yang diukur. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.